urusan kami adalah urusan perut sebenarnya gitu. Proyek lah ya, Iya, kegiatan iya. pemerintah, pencitraan, Iya. habis itu habis penanaman nggak tahu Iya, seperti iya, apa. iya. Kita mempertemukan permasalahan perut dengan permasalahan alam gitu. Peluang emas atau potensi masalah baru nih, Pak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara Merdeka Podcast. Kali ini kita lagi ada di Kampung Kampung Ilmu Serayu Serayu Network Network. Banjarnegara. Nah, sebelum kita tanya-tanya tentang Kampung Ilmu Serayu Network ini, kita mau kenalan dulu nih sama yang bau rekso, Mas Maman. Ya, siap. Mas Maman ini sebagai apa nih di Serayu Network? Kalau secara struktural sebagai ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina. Nah, singkat aja nih Mas, sebelum nanti mungkin di episode lain yang kita review Serayu Network dan kegiatan-kegiatannya secara lebih lengkap, tapi secara singkat dulu ini Kampung Ilmu Serayu Network ini apa dan kegiatannya apa gitu Mas? Oke, kalau Kampung Ilmu Serayu Network sendiri sebenarnya merupakan pilot project tentang konservasi gitu ya. Jadi secara lahan ini kan milik PT Indonesia Power, PLN Indonesia Power. Jadi sejarahnya dulu tahun 2022 itu kan kita sempat gempar dengan kejadian luar biasa di mana ikan pada mati di hilir di Banyumas itu. Nah, habis itu dari Banyumas PDAM bermasalah, biota sungai pada rusak karena ikan pada mati, terus orang-orang pada ke atas mengkonfirmasi apa sih kok terjadi seperti ini lah. Singkat cerita, ternyata Indonesia Power itu sedimentasi yang sangat banyak, sehingga memang harus ya keluar gitu kan. Nah, ternyata sedimen itu kan ternyata dari hulu. Nah, dari situ Pak Imam Prasojo, orang yang asli Banjarnegara, sosiolog UI, dia menyampaikan informasi bahwa oke lah Indonesia Power dan sebagainya, tetapi kita fokus di hulu. Bagaimana di hulu itu biar nggak masuk terus. Caranya gimana? Salah satunya gerakan nanam pohon. Nanam pohon itu kan sudah dilakukan pemerintah, tapi informasinya katanya dicabut dan sebagainya. Nah, sehingga saat itu entry point-nya itu gandeng para peternak kambing untuk menanam pohon di atas, tetapi pendekatannya bukan langsung ngomong konservasi, tetapi bagaimana kita membangun ekonomi. Nanam pohon, yang itu sebenarnya kepentingan si para peternak kambing untuk pakan. Nah, dari situ kita nggak cukup hanya cerita dan kita berkunjung ke peternak kandang ke kandang. Kita harus punya satu tempat yang orang itu bisa lihat bagaimana beternak kambing, apa saja yang ditanam yang berfungsi konservasi, bagaimana ngolah pupuknya, bagaimana ngolah pakannya, bagaimana pemasaran produknya. Nah, dari situlah bareng-bareng ada PT Indonesia Power yang ngasih lahan dengan segala infrastrukturnya, ada Pemda yang meminjami saat itu alat berat untuk land clearing dan sebagainya, ada saat itu Kementerian KLHK saat itu dengan BPDAS-nya yang support bibit tanamannya, macam-macam, jadilah Kampung Ilmu Serayu Network dengan awalnya itu 4 pilar pokok kegiatan, yaitu ada pembibitan tanaman, ada kandang kambing, olah pakan, olah pupuk, berkembang ke pemanfaatan sedimentasi bendungan, kita ambil, kita bikin media tanam, habis itu untuk media tanaman konservasi maupun untuk sayuran-sayuran organik kayak gitu. Oke, menarik. Tadinya mau ringkas saja tapi udah panjang kali lebar kan. Mungkin sudah biasa ngobrol dengan para komunitas-komunitas kelompok peternak, kelompok petani juga, jadi udah biasa presentasi depan mereka biar mau nanam gitu. Iya, siap. Nah, ada beberapa yang tadi yang menarik ketika kita bicara konservasi. Memang kalau konservasi ada beberapa yang menarik, yaitu konservasi, terus kenapa peternak kambing itu menarik, terus yang berikutnya tadi ekonomi. Nah, yang pertama dulu nih konservasi. Ini lagi rame nih semenjak
banjir di Sumatera, terus yang dekat-dekat sini barangkali ada kaitannya itu jembatan Karekan itu Iya, yang betul. putus karena diterjang banjir. Terus kemudian yang paling baru nih di Di Purbalingga, Purbalingga. di Iya. Gunung Malang itu apa banjir bandang Betul, ya. betul. Mau nggak mau Stali Tiga Uang ini masih ada kaitannya dengan konservasi, dengan penebangan pohon, gundulisasi lah seperti itu. Terus kemudian kenapa peternak kambing, Mas? Iya. Oke. Kenapa beternak kambing ya? Karena salah satu kaitannya dengan konservasi itu kan menanam pohon. Sebenarnya konservasi itu kan banyak. Tetapi kita ngomongin menanaman pohon gitu. Ya, Terus kalau ngomong konservasi ya udah. Kalau saya ya, kalau saya mau dari sisi apatisnya ya udah proyek lah ya, Iya, kegiatan iya. pemerintah, pencitraan, Iya. habis itu habis penanaman nggak tahu Iya, seperti iya, apa. iya, iya, iya. Iya. Ya, itu awal gejolak di tahun 2022 di situ. Jadi kami mendengar katakanlah ada isu Indonesia Power dengan sedimentasi, dengan pertanian tidak ramah lingkungan di atas, terus ada infrastruktur kayak jalan, jembatan dan sebagainya. Terus menyebutlah kata konservasi. Nah, saya saat itu menanyakan konservasi yang dimaksud itu apa gitu. Kalau konservasi yang dimaksud hanya menanam, seremoni, yang penting ditinggal pergi, kami tantang balik gitu. Karena bagi kami para peternak yang namanya menanam pohon, suksesnya adalah pohonnya itu berkembang, bertumbuh, daunnya itu buat pakan kambing. Kalau Dan nanam berkelanjutan. nanam durian berarti panen durian, nanam alpukat, panen alpukat seperti itu. Nah, istilahnya nanti efek sampingnya si pohon itu punya nilai untuk konservasi mengikat tanah. Bagi kami kacamata kami saat itu sebagai peternak, sebagai petani, itu urusan lain. Urusan kami adalah urusan perut sebenarnya gitu kan. Iya. Dan kami mewakili dari mayoritas masyarakat di hulu itu memang petani dan peternak seperti itu. Ketika salak kami harganya hancur atau sayur kami harganya down, kami masih punya investasi yang disebut kambing dan domba gitu. Sehingga kami harus memiliki satu aset yang dimana saat nilainya turun, kami ada ternak gitu. Nah, begitu mendengar informasi detail tentang konservasi, tentang menanam pohon yang belum maksimal, kami masuk ke situ. Kita mempertemukan permasalahan perut dengan permasalahan alam gitu. Sehingga disitulah detailingnya itu kami cek. Pohon apa sih yang di situ, walaupun daunnya untuk pakan ternak, ini bukan rumput ya. Cara pandangnya harus clear dulu. Yang ditanam itu bukan rumput gajah, rumput sawah, rumput kebun, yang di situ diambil daunnya saja. Ini kita contoh misalnya ada namanya pohon wilada, ada misalnya ini masuknya ficus, terus ada pohon nangka misalnya, ada pohon kaliandra indigofera gitu. Jadi dia memang pohon, lah daunnya itu untuk pakan ternak, sehingga pohon ini nggak mungkin dibabat sampai bawah gitu. Nah, fokus kita di karena situ. pendekatannya di Iya. Perut itu ya, Perut, betul, bukan betul. di embel-embel kata konservasi gitu yang kelihatannya katanya pemilihan katanya bagus konservasi gitu, reboisasi, sasi gitu. Kita pendekatannya perutisasi. Nah, yang menarik ini Mas Jati. Jadi yang menarik itu ketika 2022 kami dorong masyarakat untuk nanam itu mereka luar biasa, karena yang sebelumnya mereka itu biasanya main ke tempat kandang temen, kebun temen, mereka minta, kalau nggak beli ganti uang rokok untuk nyabut di kaliandra, indigofera, ficus wilada, bahkan sampai beli. Nah, dengan adanya perkawinan program ini, kita disupport sama pemerintah saat itu BPDAS Rayu Pak Progo, itu kita happy banget, kita kumpulin peternak sampai 100, 200, kita sediain bibit sampai 1000, 2000, yang biasanya mereka itu bolang nyabuti di kebun atau beli, ini kan gratis gitu. Oh, gratis? Gratis dari yang dari BPDAS itu. Wah, kita seneng banget nanem. Lah pasca pandemi itu kan 2022
3 ini masih efek kambing domba itu harganya naik Baik, banget. Jadi memang luar biasa bisnisnya gitu. Walaupun di tahun 2025 akhir sampai sekarang down gitu. Nah, edukasi itu terasa gitu. Dimana di tahun 2024 orang-orang yang pada tanahnya longsor, mata airnya itu berkurang, mereka itu minta dosis lebih. Mas, ini kalau hanya pakan ternak saja kayaknya nggak cukup, Mas. Ini kayaknya perlu aren, Mas. Ini perlu Mas, beringin, Mas. Ini perlu wet bulu, wet gondang, wet gayam itu. Jadi mereka menyebut sendiri gitu. Berarti secara tidak langsung dari pendekatan pakan tadi sudah masuk ke mereka, bisa masuk ke kalangan petani ya, iya, petani dan ternak terutama di daerah hulu ya, karena fokusnya berarti masih di hulu sungai ya. Hulu sungai. Oke, Mas. Nah, ini kan banyak kejadian terkait ya, memang ada tuh warga yang minta udah sadar bahwa mata airnya udah berkurang, minta ditanami, tapi ada juga yang ya suka pohon yang ada dimatikan, terus pohon yang baru ditanam dicabuti untuk pertanian. Gimana melihat itu, gimana, Mas? Nah, ini perlu pandangannya itu jangan digebiak uyah, Mas. Maksudnya jangan kita pukul rata, kita harus memahami dulu kondisi. Saya juga masih mempertanyakan ketika ada statement pohon yang ditanam dicabuti. Ini menurut saya lucu gitu, Mas. Contoh misalnya, apakah itu tempat buat seremoni saat ditanam memang si pengelola lahan itu enggak ikhlas lahir batin sehingga orangnya pulang dicabuti. Ya kan? Kalau misalnya di kami ketika menanam itu justru kita tanya dulu ke masyarakatnya kebutuhannya apa. Apakah kopi, apakah aren, apakah alpukat, apakah pakan ternak, sehingga nggak mungkin dicabut karena yang ditanam itu adalah pohon yang memang kebutuhan mereka gitu. Berarti ada pemetaan dulu sebelum ditanam gitu ya? Betul, bahkan kami berprinsip menjadikan masyarakat itu sebagai subjek utama, bukan sebagai objek. Istilahnya ini saya ada program, ayo nanam itu. Jadi ya mereka sendiri yang butuh mereka. Lagian menurut kami nanam itu sumbangsih keberhasilannya itu mungkin ya 20% saja. 20%. Sedangkan yang lebih 80% itu kan merawat. Sedangkan kita misalnya yang mendorong untuk menanam itu kan nggak mungkin setiap hari ada di lahan masyarakat itu. Setempat ya. Iya, harusnya. jadi masyarakat setempat yang memang itu sesuai kebutuhan mereka gitu. Adapun yang disebut dicabut atau yang sudah hidup itu dimatikan, nah ini pengamatan kami setelah kami keliling, contoh yang dimatikan, itu adalah konflik kepentingan. Itu terjadi di lahan pemerintah, di mana lahan pemerintah, yang dalam hal ini misalnya lahan perhutani, di situ istilahnya perhutannya sudah melarang untuk itu tidak dimatikan, itu untuk dijaga pasti. Tetapi kembali lagi keterbatasannya itu kan itu lahan dekat warga punya kebutuhan untuk menanam. Terus hutannya kalau nggak salah hutan produksi. Iya, hutan produksi. Misalnya kan petugas kan nggak mungkin setiap hari ke sana kan, istilahnya datang dibersihkan, datang lagi mungkin dicangkul, datang lagi ditanami. Lama memang faktanya ada yang memang di akarnya digorok, terus dikasih cairan yang memang bisa bikin mati. Itu bukan lahan di lahan masyarakat itu kan, itu lahan di perhutani gitu. Artinya kalau menurut kami sendiri saat ini masyarakat itu justru butuh dan minta banyak tanaman. Sampai hari ini saya tadi di WA, Mas, saya minta pohon aren, saya minta pohon indigo vera, itu pada minta gitu. Jadi kalau yang misalnya sudah ditanam dicabut itu kita kaji ulang itu, pas nanamnya itu apa enggak deal-dealan dulu, maksudnya deal-dealan dalam arti ditanya kebutuhannya apa kayak gitu. Oke, ini misalkan ya, dan semoga ya, siap. Ini udah pada nanam, kalau pakan ternak kan udah langsung bisa dampaknya diterima masyarakat, untuk pakan gitu. Siap. Terus kalau buah juga bisa langsung dijual. Nah kalau misalnya ini kan lagi rame aren nih. Aren ya. Arenisasi.
ketika produksi banyak Iya. meludak, terus kemudian niranya udah bisa dipanen, kira-kira nanti kedepannya ada arahan atau opsi misalkan ada pabrik gula aren kah atau apa ke depannya untuk hilirisasinya Iya. gitu loh Mas. Oke. Biar nggak apa namanya petani juga Mm-mm. suruh nanam aren cuma buat konservasi doang nggak ada manfaatnya Iya, gitu. iya. Oke. Kalau saya sendiri sih itu enggak muluk-muluk. Seperti di kambing. Kita nggak ngomongin kambing itu susunya akan kayak gini, kita nggak muluk-muluk lah. Ya kita sampaikan dari dulu sebelum ada internet, meluas ke desa, ya kambing ya buat akikoh, buat kurban, asal pakannya nggak beli, kita istilahnya modal mekul, modal nyunggi ngarit, kayak gitu ya insya Allah pasti menguntungkan. Kita belum bicara misalnya ada program misalnya dam haji, proyek pemerintah dan sebagainya ya. Wah. Kita nggak muluk-muluk. Yang penting masyarakat juga nggak salah salah nanggap peluang bahwa ini nanti susu kambing bakal kayak gini. Kita kalau sosialisasi di warga kita nggak menjanjikan. Begitu juga aren. Aren kita lihat fakta di lapangan saja lah. Pohon aren yang sudah besar ada kolang-kalingnya itu laku kolang-kaling. Nira aren kalau mau diolah tradisional jadi gula, saya survei ke desa-desa, ada di Sampang, ada di Pandansari, ada di Karangtengah, ada di daerah yang Kalibening, terus Pandanarum, itu ya laku juga. Asal memang produknya berkualitas. Terus ketika teman-teman yang info-info ekspor-ekspor katanya berpeluang. Tapi saya nggak mau menjanjikan ke teman-teman, kita ngomong apa adanya saja. Kita nggak, apalagi hari ini, kita tidak boleh berharap, nek bahasane wong ya, tidak usah terlalu muluk-muluk gitu. Kita yang penting fokus, kalau misalnya aren nggak dirawat itu bisa sampai 10 tahun itu baru produksi berbuah gitu. Tetapi kalau dirawat dengan baik apalagi jenis tomohon bisa sekitar 6 sampai 7 tahun. Ada yang bilang malah 5 sampai 6 tahun. Ini kan tergantung di perawatan. Nah, dari situ hukum bisnis lah. Saya yakin kok istilahnya apalagi dunia kesehatan hari ini istilahnya mereka bilang bahwa gula kelapa, gula aren lebih baik gitu. Toh ujung-ujungnya misalnya nggak sesuai harapan, ditebang nanti dijual buat soun itu kan, atau buat istilahnya buat Banjarnegara dengan sagu buat cendol kan, itu kan dari aren juga kan. Di lain sisi kita mengkampanyekan nanam aren, tetapi di lain sisi kita punya produk unggulan yang dimana klaimnya itu cendol terbaik itu dari pohon aren. Artinya dengan kita kampanyekan aren, selain ngomong konservasi, kita sedang mengkampanyekan produk lokal kita, yaitu terbaik cendol gitu. Tetapi kita menurut saya kita nggak usah overclaim, kita nggak usah terlalu tinggi-tinggi memberi harapan ke masyarakat. Buat nanti kita dikejar gitu kan. Iya. Walaupun di belakang kita selalu koordinasi dengan teman-teman petani milenial, teman-teman eksportir dan sebagainya. Tetapi di publik kita harapannya justru malah kayak gini Mas. Apalagi saya ketika ketemu sama kepala desa di hulu yang dia itu istilahnya daerahnya rawan longsor, saya bilang kayak gini, ngeluweh lah guyonan nih. Pak, jenengan sampai 2 atau 3 periode jadi lurah, mau beli lahan selebar apapun, mau bangun rumah semegah apapun, misalnya rezekinya lancar ya Pak ya, itu belum ada jaminan Pak desa jenengan itu aman. Maka dari itu sejak awal sambil pembangunan diperkuat lahannya, kita ngurus keamanan lah, kita ngomongin kesehatan, pendidikan, sosial, nek lahane ora aman terus arep kepriwe berarti gitu. Karena 75% ya. Iya. Banjarnegara itu 70% zona merah, longsor, merah. tanah gerak gitu. Oke, nah itu memang yang oleh para pakar-pakar konservasi biasanya selalu didengungkan kata-kata janji-janji muluk-muluk itu. Kalau di sini ya apa adanya Apa aja. adanya Mas. Nah, tadi sempat ngomong masalah ternak kambing domba. Nah, ini 2025 sampai sekarang nih harganya lagi anjlok banget. Apa enggak nanti minat masyarakat untuk nanam terus yang sudah ditanam
dibuang, dipabrasi kayak gitu? Tergantung niat. Untuk peternak teman-teman yang memang orientasinya bisnis, mereka memulai beternak di harga-harga kambing domba lagi mahal-mahalnya, yaitu tahun 2022-23. Terus mereka baru merasakan 1 kali 2 kali panen, terus dia belum balik modal ke drop, dia adanya mengeluh. Tapi ketika saya ketemu sama teman-teman peternak yang dia mulai dari tahun 2015, 16, 17, 18, itu berbeda responnya. Saat saya gitu. datangi ke kandang-kandang, mereka bilang, wes biasa mas. Bahkan ada satu peternak yang dia salah jalan di 2 tahun terakhir ini, yaitu pejantannya itu nggak bisa ngawin. Berarti dia hampir 2 tahun itu dia nggak ngerasain jual anakan. Terus saat saya tanya, lah kok nggak mundur, kok tetap bertahan? Dia bilang, kalau saya nggak punya kambing dan domba, saat saya harus bayar anak saya sekolah, saya nggak punya simpanan. Wong desa itu nggak punya simpanan. Hati saya rasanya teriris mas. Karena bagi mereka, kambing domba itu walaupun dia setiap hari itu ngeluarin tenaga, dia pikirannya nggak matematika. Dia buat simpanan harta dan dia buat menimbun pupuk. Itu mindset kalau menurut saya, mungkin misalnya saya terlalu menggunakan cara berpikir bisnis, saya akan ngomong ki goblok gitu. Iya, masuk goblok ya. Mas. Wes goblok mas, maksudnya dia mending uangnya disimpan, dia nggak keluarin tenaga, terus dia butuh pupuk, dia tinggal beli kan kayak gitu kan. Nah, itu ngapain itu? Ya menurut dia enggak, karena dia mau nggak mau setiap hari harus mungkin pruning pohon-pohon yang ada di kebun, daripada dibuang, mending dia buat pulang. Belum budaya di masyarakat, pulang bawa tangan kosong kayak gini, pulang bawa kepel, itu malu mas. Tapi kalau bawa aritan, itu ada rasa gitu loh mas. Jadi bicara tentang konservasi itu nggak melulu kita ngomongin alam, kita budaya masyarakat di situ. Oke, menarik. Kalau mungkin kalau pandangan orang kota mungkin slow livingnya belum lengkap kalau nggak beternak. Jadi ketika nggak ada yang sesuatu yang harus dikerjakan, kalau ada ternak kan otomatis mau nggak mau harus keluar, harus cari pakan, keluar keringat. Iya betul. Efeknya sehat juga nanti. Sehat juga. Nah, ke depan nih Serayu Network nih mau ada apa lagi nih? Kan udah ada apa namanya? Kopi itu, ada penjemuran kopi, ada kandang kambing, ada pembibitan. Ke depan nih rencananya ke depan. Harapan kami Serayu Network itu menjadi rumah komunitas, rumah bersama. Jadi kayak Banjarnegara kan kita kekurangan tempat untuk kita itu bertukar pemikiran mas. Contoh misalnya kita bicara masalah kopi, durian, itu mereka itu butuh pupuk kandang. Kami menantang ke peternak untuk menimbun pupuknya sebanyak-banyaknya, dikumpulkan, seterusnya kita beli, kita olah di sini. Nanti kita bikin semurah-murahnya, tetapi seberkualitas-kualitasnya, dicampuri enceng gondok, nanti kita jual ke mereka. Harapannya apa? Harapannya para petani di Banjarnegara yang khususnya unggulannya durian dan kopi dan salak, itu bagaimana dapat pupuk organik, murah, dan limbah kami, kotoran kambing kami itu terserap. Istilahnya kita bicara komunitas ketemu sama komunitas. Komunitas kopi, durian ketemu sama komunitas peternak kambing. Lah harapannya di Kampung Ilmu ini orang itu bertemu. Jadi kita ngobrol itu ketemu bagaimana kita melakukan scale up. Yang tadinya produktivitas kopi, durian dengan belum adanya sentuhan pupuk, ini bisa scale up. Nah begitu juga dengan obrolan-obrolan seperti ini, otak-otak bisnis misalnya teman-teman HIPMI, teman-teman Kadin, mereka nanti akan putar otak. Wih, man, kowe petanine sing wis nandur aren wis berapa orang, berapa ribu pohon, ya biarlah mereka gitu. Karena tugas kita adalah bagaimana membangun hulu yang terbaik, petani yang terbaik, sedangkan kita kan punya keterbatasan. Kan
orang masuk ketika kita ditanya, Mas iki pabrikasine kepriwe no kan. Lah ngene urusan iki ngurusi ngarit, wedhus lemu ya kan. Lah sedangkan urusan mereka kan kita nggak ngomongin pemerintah ya. Kita terlalu banyak berharap nanti kita nanti sakit hati gitu kan. Kita akan ngomong Serayu Network itu menjadi tempat kumpul, kita akan ngomongin deal-dealan, wis apa anane bae lah gitu. Nah, harapan kami di situ. Ada komunitas burung, saya juga diprotes gitu. Mas ngomongin konservasi kok malahan gawe gantangan manuk. Ini bukan semata-mata gantangan manuk. Jadi kami itu kepengen di sini tuh menjadi tempat berkumpul karena posisinya itu di tengah antar Sigaluh, Susukan, Pagedongan sampai Batur. Ini kita itu di istilahnya tempatnya strategis. Saya yang penting ngumpul dulu. Ngumpul dulu bisa ngeliat ini Iya. terus tanya-tanya Iya. terus itu ya. Nah, ngumpul kan nanti penak Mas, wis kenal kan ngomong kan. Wah di manuke kok lomba baik. Ya invest lah. Nanti harapannya di sini ada penangkaran burung dikembangbiakan yang misalnya di tahun berapa kita nanti memperbanyak burung kita kita lepas liarkan sambil kita sosialisasi. Yang penting kumpul dulu lah perkarane nanti kita rembuk kayak gitu. Nanti yang datang penangkaran burung emprit. Rusak kok parine. Oke. Jadi memang fokusnya di itu ya, nggak sampai total ke hilirisasinya ya. Untuk hilirisasinya ada banyak rekanan-rekanan lain yang bisa datang ke sini terus hitungannya kerjasama nanti apa yang bisa saling support gitu ya. Sebenarnya sudah banyak yang masuk juga Mas. Bilang mau bikin pabrik ini gula aren dan sebagainya bilang, tetapi menurut kami tidak perlu kami sampaikan karena itu baru wacana. Ketika kita yang lagi ngomongin di hulu, ngomongin masyarakat yang memang tidak butuh banyak ceramah tetapi butuh action, ketika kita terlalu ngomongin harapan yang memang belum pasti, kita kasihan juga Mas. Ya tidak hanya membohongi berpotensi kalau itu memang jadi sih harapan kami. Tetapi istilahnya potensi itu sudah kita tangkap. Tentang hilirisasi itu sudah ada sebenarnya Mas, tetapi nggak terlalu kita floorkan gitu. Mas, dari 2022 sampai sekarang ini selain dari minat masyarakat yang untuk menanam sudah mulai naik, dampak apa yang udah mulai kelihatan kerasa gitu? Di beberapa desa yang memang kita konsen ya, terutama desa-desa yang memang lumbung ternak ya, itu sudah kita lihat yang tadinya hamparan longsoran itu sudah tegakan-tegakan Kaliandra, Indigo Vera, Wilada itu benar-benar sudah ketutup. Terus masyarakatnya yang tadinya beternak kambing mindsetnya hanya sampingan, pelihara 2-3 ekor, maksimal 8 ekor saja dia sudah pengap, kewalahan, itu ternaknya sudah sampai 15-25 ekor. Itu nyata. Sentuhannya bukan sentuhan motivasi saja ya, tetapi real karena ketika ternak kebanyakan masyarakat yang sampingan itu mereka kasih makan kebanyakan rumput. Tetapi ketika dikasih Kaliandra Indigo Vera yang memang rumput nilai proteinnya di bawah 15%, Ramban ini nilai proteinnya itu di atas 20%, itu nggak terlalu banyak pakan tetapi dia cukup nutrisi gitu. Nah di sini secara bisnis itu masuk, nutrisinya masuk, terus secara efisiensi mereka beternak juga masuk, terlebih kita dorong untuk dia memiliki alat sederhana lah ya kayak chopper gitu. Jadi dampak itu sudah terasa. Peternak-peternak itu yang kambingnya banyak karena goal kita itu bukan omongan. Goal kita yang disebut ada impact itu adalah ketika si peternak itu meningkatkan kapasitas kandang. Tadinya 5 sampai misalnya 15 3 kali lipat. Itu sudah pasti nanam pohonnya di lahan itu lebih banyak kayak gitu. Itu Nah, hari ini kita itu dikejar malah orang pada minta bibit. Saya malah berharap teman-teman Suara Merdeka itu bisa menyampaikan terutama ke pemerintah bahwa yang paling utama hari ini adalah bukan bagaimana mendorong gemar menanam, gerakan menanam. Justru adalah menjaga yang sudah ditanam dan merawat yang sudah ditanam. Karena
terutama di lahan-lahan pemerintah ya, di perhutani itu kan memang ada praktek-praktek yang sudah ada aja mati gitu. Terus yang selanjutnya, bagaimana yang program-program menanam itu diiringi dengan ada sensusnya gitu. Bahkan perlunya adanya misalnya desa-desa itu dilombakan. Misalnya kita menyepakati nih ada 10 pohon konservasi terbaik. Misalnya ada aren, ada beringin, ada apa. Dilombakan misalnya di daerah hulu yang satu desa masih memiliki ratusan atau ribuan itu dihitung gitu kan. Dan itu bertambah, itu dikasih sertifikat apa itu kan bangga misalnya lurahnya. Lah kita mendorong kebanggaan itu tidak hanya saat menanam, tetapi sing isih ana ning lahan-lahan itu sebuah prestasi gitu. Oke, menarik. Sebenarnya di satu dusun, di satu desa itu ada berapa pohon? Iya. Pohon tegakan ya. Iya. Kalau Mas Jati tanya sama ya pemerintah yang memang tugasnya itu nanam pohon gitu. Itu Mas, kadang kita lah ini kalau misalnya setiap tahun ini ada sekian ribu, berapa ratus ribu. Ini harusnya kalau 10 tahun Banjarnegara sudah kayak hutan itu, Mas. Ya. Begitu juga ternak kambing loh. 1 tahun itu ada dana kayak gini buat ada bantuan kambing. Harusnya kalau kambing domba itu kan 2 tahun produktif kan 3 kali beranak. Artinya harusnya di tahun sekian ya. Itu antara populasi menungsa sama wedhus itu kudune luwih akeh wedhuse, Mas. Harusnya gitu kan. Ya mungkin dipotong karena bisnis ya, dijual, masyarakat jadi sejahtera. Berarti Banjarnegara nanti sudah enggak kesekian termiskin itu. Oke, berarti nih misalnya teman-teman yang lihat terus nonton terus pengen belajar, pengen mungkin kesadaran untuk nanamnya sudah ada, tapi mungkin belum tahu nih lahan saya ini tanahnya cocoknya buat apa gitu. Siap. Bisa datang sini ya. Betul. untuk apa namanya belajar gitu. Betul, ya. Siap, Mas. Namanya juga kampung ilmu. Iya. Dan ilmunya nggak cuma menanam aja, ilmu beternak, ilmu pertanian juga ada di sini. Siap. Oke, menarik sekali Mas Maman obrolannya. Semoga bisa memberi manfaat dan menginspirasi. Barangkali ada closing statement nih buat semuanya yang nonton gitu. Yuk bareng-bareng lah, kita bareng-bareng dari berbagai kalangan, di berbagai passion, apapun aktivitasnya, lingkungan itu menjadi pondasi utama lah. Kita mau berkegiatan pendidikan, bisnis, mau sosial dan sebagainya. Hari ini itu banyaknya bencana yang hari ini ada itu menampar kita. Mau seberapapun harta kita, aset kita, ketika sudah bencana ya bagaimana gitu kan. Apalagi ada kata-kata entah itu siapa yang bilang bahwa alam kita yang kita huni ini adalah titipan anak cucu kita gitu. Bagi kita yang dititipi haruslah kita menjaga gitu. Dan nggak bisa sendiri. Bahkan mungkin Serayu Network itu sudah nanam ratusan ribu. Itu nggak cukup. Karena alam kita itu luas banget. Itu nggak cukup. Bahkan mungkin kegiatan di Serayu Network dilipat gandakan sampai 100 kali lipat pun belum cukup menjawab, karena ini memang harus bareng-bareng. Jadi bukan sebuah kata-kata yang normatif ya, memang sinergi, kolaborasi itu adalah kunci. Tapi yang paling utama adalah disiplin, konsistensi, dan kerja yang tepat sasaran, yang benar-benar istilahnya menimbulkan dampak. Gitu, Mas. Oke, demikian obrolan santai kita dengan Mas Maman. Kita jumpa lagi di edisi podcast berikutnya. Kalau ada teman-teman yang punya usulan atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau barangkali punya itu request, coba podcast ini dong, podcast si ini dong, boleh juga di kolom komentar. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti wengi juga Pak, sore dong. Masih wengi, Mas.